hari Jumat menuju ke akhir pekan. Semoga semangat semuanya, sehat-sehat. Saya Kak Rose, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret Talk. Hari ini ditemani oleh Dani di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya sudah hadir, cerah ceria di tengah ya. Ada Isa Bajaj. Hai Isa. Hai Kak Rose. Kamu kesini naik private jet pasti ya? Iya naik Grab tadi. Oh naik. Nanti kita ngobrol ya. Tapi kita ke pojokan dulu seperti biasanya untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan di luar sana. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang dibahas keributannya dari dunia maya ya, karena gara-gara sebuah postingan biasa ya, sebenarnya postingan biasalah, konten-konten gitu, tapi orang jadi terbelalak dengan ngitung-ngitung harganya, yaitu antara Jennifer Copen dan Justin ya. Jadi mereka itu lagi sharing cerita selama mereka kena siapakah yang lebih mahal itu. Dan setelah dihitung-hitung kayaknya kado dari Jennifer ke Justin itu lebih mahal daripada kado yang diberikan Justin ke Jen ya. Oh, padahal di captionnya gini, ini yang posting Justin ya? Iya, gokil gitu ya kan, hal-hal yang lucu aja, yang seru-seru kalau menurut mereka. Oh, coba sih seperti apa sih kontennya, aku jadi kepo, apa aja sih yang dikasih? Ya, itu terjemahan bahasa Indonesianya adalah love language mereka berdua itu katanya give, saling memberi. Dan mereka tuh jadi kayak adu-adu beri, siapa yang paling, jadi kayak seolah-olah siapa yang paling juara memberi gitu, ya kan? Dan kalau kita, kan ada daftarnya, ada listnya kan, jenisnya apa aja? Jenisnya doang, masa gak ada sih? Ya ampun. Ini apa sih? Ada Pokemon box, terus tas mahal, tas bermerek itu, terus gelang mahal itu. Aku juga sampai baru tahu loh harganya. Terus ada jam, ada kalung. Nah, kalung yang dikasih ke Jen itu apa sih? Lab diamond gitu kan. Nah, kan nggak ada daftarnya sih. Pokoknya gitu banyak lah. Pokoknya pemenangnya adalah Jennifer. Komentar netizen coba kita baca. Kalau dari sisi harga yang dikepo-kepo oleh netizen, kayaknya Jennifer nggak sampai tuh berapa? Jawaban gak sampai doang, kasih kisaran harga plus reasonnya. Oh, aduh, kalau ngasih komentar netizen tuh kronologis gitu loh. Ini ngomongin apa nih tiba-tiba begini? Ini lagi bahas apa? Ayo, ulang. Oh, ini dulu, oke. Orang jadi nanya soal lab diamond necklace yang dikasih dari Justin ke Jen. 70-an kayaknya, nggak sampai nih ya, netizen lagi bertengkar gara-gara berapa harga lab diamond itu. Ada lagi komentarnya, ayo. Seru banget ya, sefrekuensi. Astaga, gak ngerti lagi nih bacain komennya, ini gak kronologis ya. Padahal kan kita arah tujuannya mau bahas lab diamond itu ya kan. Ada juga netizen yang bilang, Mama Jen kalau udah suka sama orang ini ya love language-nya totalitas gitu ya, karena harganya bisa sampai ratusan juta. Sampai tuh berapa, jawaban gak sampai doang. Ayo langsung buka deh, lab diamond tuh apa sih? Lab diamond itu berlian, tapi bukan berlian yang dari alam gitu, yang dibentuk selama ratusan tahun. Lab diamond itu dibentuknya di laboratorium, tapi memang unsur-unsur kimianya sama dengan berlian asli, gitu ya. Dan harganya memang lebih murah kalau dibandingkan dengan berlian yang natural. Tapi jadi bisa beli gede. Ini gara-gara Jen ini aku jadi kepikiran loh, tadi aku browsing ya. Berapa sih harganya? Kayaknya beli biar bisa gede gitu. Lumayan juga ya kan. Oke, udah langsung aja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Isa Bajaj. Kita lihat profilnya berikut ini. Isa Wahyu Prasetyo, artis sekaligus komedian kelahiran 1981 ini merupakan anggota trio Bajai bersama Aden dan Melky yang pernah mengikuti audisi pelawak tahun 2005 dan membintangi sinetron Para Pencari Tuhan. Pria yang menikah dengan Rahayu Mutiara pada 2010 dan dikaruniai 3 anak ini 29 Juni kemarin, warung nasi Tempong yang pindah ke Magetan sejak 2021 ini mengaku kerap disebut netizen sebagai artis tidak laku, banyak gaya dan cari sensasi saat foto bersama pedagang. Bagaimana tanggapan Isa tentang komentar negatif netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Isa yang cerah ceria banget nih kalau harus cerah. Harus cerah terus. Walaupun ya. dalamnya kadang itu mendung. Coba Sebagai kita tamu kan kita nggak harus membagikan itu ke orang lain. Kalau saya sih gitu. Gitu ya. Jadi kamu pendem aja di sini. Ya. Yang penting orang lihat cerah cerianya aja gitu. Nah ini di kemarin juga aku sempat lihat tuh postingan kamu sama anak-anak gitu kan ya.
naik private jet ya. Tapi kan di balik cerita itu sebetulnya adalah cerita kalian ini harus segera menyusul istrimu karena sedang ada kedukaan gitu ya. Itu saat liburan loh malah. Jadi kalian tuh lagi liburan tuh? Lagi liburan di Lombok, di Mandalika. Jam 7 pagi anak saya baru bangun, saya kasih surprise untuk tiup lilin. Setengah jam kemudian dapat kabar dari Jakarta tersebut. Oh, siapa yang ulang tahun jadi? Yang ulang tahun Bob, anak kedua. Terus gak lama telepon berdering, kasih tahu dari Jakarta kalau bokap mertua nggak ada. Terus? Ya udah panik. Nyari pesawat, semua teman-teman yang di situ juga nyari pesawat nggak ada. Salah satunya cara katanya suruh datang ke counter Goso. Goso ke sana. Iya Goso. Terus yang dapat hanya istri, satu orang. Karena itu ayahnya ya, jadi itu didahulukan. Iya. Terus? Ya udah terus malam sebelumnya tuh udah lagi DM-an sama Raffi kan, kebetulan sama-sama di Lombok ya, di Mandalika. Jadi saling sapa terus, iya gue di Mandalika juga, terus janjian ketemu besoknya sebenarnya. Saya kabarin paginya, Vi, kayaknya nggak jadi ketemu deh, gue harus ke Jakarta, bokapnya istri gue meninggal gitu. Terus turut berduka, dia ngucapin turut berduka. Terus lu di mana sekarang? Gue masih di sini karena gue gak dapet tiket semua penuh. Coba deh gue bantu, kata dia coba. Dia ngebantu dan ngabarin saat itu, emang semua hari ini penuh, bahkan sampai besok pun penuh. Lu gimana kalau bareng gue tapi nunggu gue dulu ya gitu. Ya udah dari situ ditawarin Raffi seperti itu. Masya Allah. Jadi dengan kebaikan hatinya gitu ya, jadi rezeki kalian gitu diberi kemudahan di balik kedukaan itu. Ini kalian padahal liburan udah dari kapan nih? Harusnya rencananya berapa lama? Harusnya malah 2 minggu karena ada temen yang ngasih kado, salah satunya kasih kado villa, ada yang ngasih kado tiket buat anak saya. Udah berapa hari nih dari 2 minggu? Udah seminggu. Udah seminggu. Tapi di tengah-tengah ada kabar duka itu sehingga harus pulang ya. Nah ini ada postingannya Isa juga, selain postingan-postingan ketika dia ada foto membagikan suasana seperti apa di dalam private jet, tapi juga ada komentar netizen yang kayaknya sedikit menyakitkan juga gitu ya di momen-momen itu. Coba kita lihat seperti apa. Jadi ada yang komentar kayak gitu. Iya, jadi kan begitu ada pesawat jet, saya tuh story apapun kan kadang kegiatan sehari-hari pun saya story sebenarnya. Terus naik jet bareng teman-teman itu saya story. Kan sempat baca lihat kabar-kabar juga dari semua, lihat, wih numpang tenar nih, ada yang begitu. Ya ada karena terus ngurus anak di dalam segala macam dan itu disuruh matikan ya dimatikan. Nah pas begitu turun sebenarnya mau saya cari tuh, mau saya balas, tapi mungkin udah unsend. Iya, tapi sempat saya baca begitu. Apa yang kamu rasakan ketika pertama kali ada komentar seperti itu gitu? Kok ada sih kayak gini? Saya malah jauh dari itu, saya tuh udah gak pengen tenar sebenarnya. Ya saya udah menikmati kehidupan saya yang sekarang. Terus kok masih dibilang kayak gitu. Saya maksudnya kayak udah undangan kayak gini lagi ya saya jalanin, tapi saya nggak mencari gitu ya. Nggak pengen banget gitu. Ada rasa kesel pasti, kesel. Iya kesel ada. Kok kan ini duka loh, gue kan butuh itu juga, maksudnya butuh saat itu emang tiket pesawat yang harus bisa bawa ke Jakarta. Kalau gue putus-putus naik bis, naik kapal lebih lama. Sampai saya nelpon di salah satu teman yang kerja di maskapai bilang bahwa di kelas bisnis pun penuh. Untuk hari Senin itu hari Minggu kejadian pagi. Senin penuh. Adapun Selasa pagi pisah-pisah. Saya masa anak saya pisah-pisah pesawat. Jadi orang ngeliat private jet aja udah wow gitu. Terus lihat kayak nebeng Raffi, tenar nih gitu. Jadi kayak banyak pikiran-pikiran orang yang nggak tahu cerita sebenarnya ada apa gitu ya. Komentar lagi yang lagi ada yang juga mengomentari katanya nggak ada adabnya. Iya. Kalau itu sempat saya balas sih kalau itu, tapi saya nggak suka screenshot soal yang gitu. Cuma saya balas dengan maksudnya dia bilang nggak ada adab naik pesawatnya, harusnya Raffi duluan. Padahal di saat di sana itu kejadiannya mulai ketemu teman-teman itu, ketemu Raffi, terus awak kabin dan kru yang di bawah pun ngasih tahu anak-anak suruh duluan, suruh naik duluan. Karena anak-anak nggak berani, jadi kayak ngajak ayo ya udah. Jadi saya ngeduluin. Terus di komen seperti itu. Terus akhirnya saya komen, saya jelasin, Mas ini sebenarnya emang saya mungkin nggak tahu adab karena saya orang kampung, nggak pernah, jarang naik pesawat apalagi jet pribadi, baru pertama kali ini gitu. Cuma ini kondisinya saya emang udah disuruh dari timnya Raffi, dari awak kabin bahwa anak-anak suruh duluan. Saya jelasin seperti itu.
Jadi ya salam adab saya bilang gitu. Sempat saya balas dan itu banyak akhirnya. Ya posting ini gitu, khusus kamu sampaikan gitu. Sebetulnya di dalam hati kamu tuh pasti ini sesuatu yang matters juga buat kamu ketika membaca ini dan ini mengganggu. Gitu. Iya. Apa sih yang berkecamuk sesungguhnya di dalam itu semua? Dia sebenarnya nggak pengen di ini semua di lingkaran ini gitu, tapi semua selalu masih mengaitkan gitu. Kayaknya jadi serba salah ya. Serba salah gitu. Jadi saya istilahnya tinggal di kabupaten sekarang gaya sedikit dibilang artis gak laku belagu. Pokoknya bertingkah sedikit masih itulah. Okay. Jadi kamu ingin hidup biasa aja. Iya biasa aja sebenarnya. Tapi seorang Isa itu tetaplah jadi public figure yang terus menjadi sorotan gitu setiap postingannya. Kamu sendiri melihat pada momen itu ya, itu kan momen kedukaan. Banyak campur aduk lah perasaan pada saat itu ya. Anak ulang tahun. Anak ulang tahun. Tapi juga bisa naik private jet itu kan sesuatu pengalaman yang juga mungkin buat anak-anak itu ya satu hal yang seru gitu. Gimana sebetulnya mereka sendiri merasakan momen itu ya yang kamu lihat? Ya mereka juga nggak begitu tahu perbandingan antara pesawat jet dan pesawat biasa. Ya sebenarnya cuma saya kasih tahu ini pesawat jet pribadi, jadi nggak campur orang lain, cuma kita sendiri saya gitu. Jadi ya seneng, terus dapat makanannya banyak katanya gitu. Ketemu sama ada ngefans sama Ariel. Iya, kalau yang ceria ngefansnya sama Gempi, jadi ketemu bapaknya Gempi seneng. Oh iya. Ketemu Gading. Iya, itu jadi ya hari itu sebetulnya ada banyak hal yang dirasakan oleh kalian sebagai keluarga gitu ya. Nah ini kamu juga bilang bahwa aduh sebenarnya kamu tuh udah nggak pengen lagi hidup di pusaran ketenaran keartisan gitu yang penuh hiruk pikuk. Tapi ya tadi kamu bilang hidup daerah di kabupaten aja juga masih banyak yang komentarin. Ada postingan kamu juga nih yang kamu juga mengutip komentar-komentar artis udah nggak laku aja belagu. Nulis aja masih salah pakai kata ntar ketemu minta foto bilang ngefans katanya gitu. Ada lagi komentarnya. Segitunya banget bang, kasihan amat lebaran sampai harus jualan. Momen bro, banyak kawan-kawan yang pulang kampung mau mampir dan cobain masakan saya. Kan cari cuan buat bayar anak sekolah, apa salahnya jualan lebaran gitu. Ini bakal lebaran jualan aja salah gitu ya. Kayak salah semua. ya salah semua, tapi di momen sosial media yang ini kan kamu juga masih terus aktif juga membagikan. Dan itu ya mau nggak mau kadang-kadang resikonya baca komentar yang nggak enak-enak itu ya. Tapi itu membuat kamu kapok gak sih? Enggak sih, enggak. Ya kadang kalau lagi iseng ya saya balas, kadang saya cuekin. Kadang istri mah melarang, udah biarin aja, biarin. Hapus kalau perlu hapus gitu. Kan ada juga yang menduga, wah kayaknya Isa ini memang orangnya sebetulnya ya banyak memendam rasa, orangnya sensitif. Begitu seperti itu ke kamu sesungguhnya? Enggak sih, saya orangnya sebenarnya legowo yang udah gitu. Iya. Tapi gue cari lu. Enggak. Enggak, ya udah. Ya udah itu aja. Oke, sekarang kita mau describe foto buat Isa yang berikut. Nah, ini kan teman-teman Bajai ya. Tuh aku lihat Isa gitu. Isa kamu makin lama makin kurus ya kan? Iya. Mungkin sampai saya tulis ini nopen saya dikira sakit. Iya kan, terakhir ibu sampai nggak ada itu kan gula. Kan katanya nurun ke anak laki. Orang khawatir kamu kurus karena gula gitu. Enggak ya, sehat ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan. Bahkan gulanya kadang tuh saat diperiksa malah di under. Maksudnya di bawah ya, jadi kurang ya, kurang. Oke. Ini kalau lihat momen ini nih gitu. Banyak juga yang bertanya-tanya dan kangen ya. Ini Bajai sekarang kayaknya sendiri-sendiri semuanya. Iya, semua sibuk masing-masing. Benar. Terus kamu kalau lihat momen ini apa yang kamu kangenin? Masih sering? Ya kangen kerja bareng lagi kalau ada kesempatan gitu. Cuma mungkin karena kesibukan masing-masing sehingga sampai sekarang pun kayaknya jarang ada momen tersebut ya udah. Apalagi saya tinggal di kabupaten ya udah. Oke. Nah ini kita pernah wawancara juga kan dulu Bajai juga dikenal. Udah enggak karena mungkin karena kerjaan juga udah nggak seperti dulu lagi. Terus kita punya tanggung jawab pribadi masing-masing ke keluarga, kebutuhan untuk keluarga masing-masing. Itu udah nggak lagi. Dan untuk mulai kapannya saya sendiri juga nggak ingat sama dia. Ya karena masing-masing punya cerita kehidupan bersama keluarganya yang harus diperjuangkan gitu. Ya, tapi walaupun seperti itu komunikasi kita tetap baik, kita masih tetap pakai nama Bajai dan mungkin kita juga nunggu momen-momen bahwa kita bisa kerja bareng lagi. Kamu tadi sempat bilang bahwa aduh ketenaran apa segala macam itu bukan suatu hal yang kamu pikirin gitu ya. Tapi kalau kamu melihat ya
di dalam dunia hiburan itu pun kamu juga menemukan teman-teman yang baik ya. Ada kayak kemarin ada Raffi gitu ya, Gadi, Ariel dan lain sebagainya semuanya, dan teman-teman Bajai tentunya. Orang juga bertanya sebenarnya kamu sama Raffi itu sedekat apa sih gitu? Sama teman-teman yang lain itu sedekat apa sih hubungannya? Enggak sedekat sampai ya sekedar teman sama-sama mungkin pekerjaan seperti itu di dunia entertainment dulu. Sempat satu program juga sama Raffi host, kita co-host di bawah itu pernah setahunan 2 tahun pernah kayak gitu sih, tapi nggak kalau deket untuk main bareng nggak sih sebenarnya sama Raffi nggak. Kamu kan juga sempat posting tuh, kamu mengatakan bahwa ya kebaikan orang itu kadang-kadang kita nggak pernah tahu balasannya kapan gitu ya, jadi tetaplah berbuat baik. Kamu melihat momen ketika ya pertemanan itu kemudian membuka juga kemudahan ketika kamu sedang mengalami kesulitan, apa yang kamu rasakan juga sih di momen itu gitu? Ya yang saya rasakan ya kita jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik ke siapapun sih. Akhirnya ngalamin hal seperti itu juga kan. Di saat kita emang butuh urgent banget, tahu-tahu ada orang yang nolongin seperti itu. Jadi pertemanan ya udah berteman aja. Iya, walaupun istilahnya saya belum pernah tuh nolongin Raffi gitu loh. Tapi Raffi seperti itu gitu. Iya, baik ya, dia orang baik ya. Jadi istilahnya ya kita kalau mau baik sama orang, berprasangka baik sama orang, baik aja gitu. Baik aja, nggak usah menunggu balasan dari dia. Karena kadang-kadang mungkin bantuan juga datang dari yang lainnya. Walaupun ada juga kadang kita baik sama orang tapi balasannya nggak baik, itu ada juga. Banyak. Tapi ya udah kita ikhlas aja gitu. Kita pikun aja. Karena kunci ikhlas itu pikun. Iya, jangan dipikirin lagi. Kalau lu bener ikhlas ya udah lu nggak pikirin lagi. Iya, betul. Tapi kalau komentar netizen pakai ilmu pikun juga nggak? Susah. Susah. Susah ya. Kalau nggak dihapus sendiri susah. Jadi harus dilampiaskan dulu kemarahannya, baru bisa agak lupa dikit. Nanti kita ngobrol lagi sama Isa. Berikut ada Po Ati. Kita lihat dulu profil Po Ati berikut ini. Po Atik, artis kelahiran 1956 yang pernah membintangi sinetron Warkop Milenium tahun 1990 hingga parkiran di musola mendiang sang ayah yang disebut hampir Atik yang pernah menjadi penyanyi di tempat hiburan malam ini kerap melakukan operasi silikon ketika muda hingga sempat menjalani 21 kali operasi pengangkatan silikon karena tidak ingin terkena kanker kulit. Benarkah Po Atik sempat tergiur melakukan operasi pada wajahnya lagi? Dan benarkah tabungannya hampir habis untuk merenovasi musola ayahnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Po Ati yang merah menyala hari ini. Apa kabar Po Ati? Alhamdulillah baik ya. Po Ati kemarin baru membagikan kisah juga nih, bersyukur karena berhasil membangun tempat wudhu untuk musola yang memang sudah ada ya di daerah di Cigobang Wangi. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya bisa juga beli tanah untuk tempat wudhu, kamar mandi, parkiran musolanya Papa. Alhamdulillah juga bisa renovasi musolanya Papa gitu ya. Nah ini nih terharu sekali Paul. Benar-benar ini menjadi udah niat yang lama banget ini. Niatnya itu udah dari kalau nggak salah tahun 2019 kan. Waktu itu Empok kan mimpi meninggal. Jadi dari situ, dari mimpi itu Empok punya rencana mau bikin musola. Kebetulan tanahnya juga udah dibeli, tapi di daerah Walen itu kurang lebih sekitar 400 meteran. Tapi sampai saat ini belum ada rezekinya untuk membangun itu, cuma tanahnya udah disiapkan gitu. Nah kebetulan ini musolahnya Papa sebetulnya sih nggak mau rubuh, jadi dia memang bangunannya kokoh, cuma di atasnya itu yang di atapnya itu yang mau rubuh gitu. Dan waktu itu kan ada tanah sepupunya Papa yang sebagian tanah sepupu Papa, yang sebagian tanah Papa. Jadi sekarang begitu itu dibangun, jadi yang sepupunya itu minta dibayarin tanahnya gitu sebagian. Ya daripada dijual ke orang lain gitu, jadi ya Empok bayarin aja gitu, karena supaya lebih besar lagi musola itu gitu. Ya akhirnya jadinya idenya adalah menambah fasilitas buat musola. Betul. Dan memperbaiki kondisi bangunan juga. Betul. Ya. Dan ini juga yang mungkin sudah tercapai sedikit lah nasarnya. Iya, paling enggak ada sebagian dari musola itu gitu. Kita lihat seperti apa sih suasana musola yang diperbaiki oleh Po Ati. Berikut ini kita lihat. Po Ati kalau
kayaknya selalu terharu kalau mengingat-ingat mimpi di tahun 2019. Iya, karena ya kalau boleh jujur, kayak sekarang kok udah 70 tahun. Istilah hidup itu tinggal berapa langkah lagi. Jadi menurut Mpok harus banyak berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Sedekah, 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 dan sedekah. Karena itu nanti bekal Mpok pulang ke akhirat gitu. Ipo katanya di bulan puasa kemarin, Iya. puasa tahun ini juga Pok sempat sakit gitu, dirawat. Sementara Pok Ati itu adalah orang yang sebenarnya nggak mau banget dirawat di rumah sakit. Iya. Ini momen itu pasti juga momen yang berat ya pada saat puasa. Itu berat banget, berat banget. Misalnya kalau boleh jujur kan Pok ada penyakit gula. Cuma karena udah berobat ke Sinseawi sebetulnya udah sembuh. Cuma pas bulan puasa itu banyak undangan bukber dan Mpok lupa itu kan kolak makannya terus minumnya teh manis dan Mpok nggak tahu itu kolaknya dari gula beneran atau dari gula gula yang buatan gitu kan. Singkat cerita begitu bukber lupa itu tiba-tiba kok kayak oleng kayak mau jatuh terus kepala pusing, pokoknya singkat cerita nggak enak banget. Ngajaklah asisten anterin mami sekarang ke rumah sakit. Singkat cerita begitu dites 84 maaf. Jadi dokternya bilang ini nggak bisa pulang. Langsung dirawat. Tolong dong dok berobat jalan aja. Nggak bisa ini kalau udah begini. Mpok nggak sayang sama nyawanya gitu kan, kata dokter gitu. Singkat cerita dirawat lah. Berapa hari Fon? 2 minggu. Oh seminggu gitu. Jadi di situ kan udah dengan segala macam kabel dan infusan dan oksigen gitu, ditambah lagi itu ketakutannya dipanggil sama Allah. Jadi dari situ Mpok berjanji Mpok mau sedekah terus, mau berbagi terus, mau berbuat baik terus. Karena mengingat itu lagi tadi usia udah 70, ya istilahnya untuk bekal akhirat gitu. Jadi sekarang yang banyak dipikirkan oleh Pak Ati adalah bekal untuk akhirat. Iya, karena kalau udah 70 tuh maaf sayang, istilahnya tinggal berapa langkah lagi kita hidup gitu kan. Jadi mati itu kita nggak bawa apa-apa loh sayang, ya kan? Cuman anak soleh, ilmu yang diamalkan sama sedekah gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan gitu sedekah-sedekah Mpok diterima sama Allah di saat Mpok nggak ada gitu. Nanti kita ngobrol lagi setelah yang berikut ini, tetap di Rumpi Musik.